Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Stok Cuan Saham. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara scalper menggunakan AMI Broker. AMI Broker saya menggunakan beberapa AFL, yaitu di sini saya menggunakan AFL scalper. AFL-nya juga sama, yaitu MA5, volume dan pendetektor. Ini AFL 1. Untuk AFL 2 nya saya menggunakan di sheet 2 ini menggunakan jurus cuan 1. Di ini sudah saya jelaskan bagaimana cara memakai AFL ini. Untuk sheet ketiga saya menggunakan jurus cuan kedua. Nah, di sini juga sama dengan AFL jurus cuan 1. Hanya bedanya yaitu di sini ada indikator yang sudah saya pakai. Untuk yang sheet keempat saya menggunakan beberapa dari indikator saja. Contoh di sini saya menggunakan moving average, di sini MACD, di sini stochastic dan juga volume. Di sheet kelima saya menggunakan AFL dari support dan resisten. Di sini saya tidak pakai. Saya memakai yang sini saja. Nah, di sini sebagai contoh saya tadi jam 9 scalper saham MTPS. MTPS saya menggunakan chart yang 1 menit ini. Nah, jadi di sini langsung saja. Di sini open jam 9 1 menit. Di sini harga pembukaan MTPS langsung dibuka menguat. Nah, di sini kita lihat moving average mengatakan posisi buy. Nah, bagaimana cara melihat posisi buy? Posisi buy ketika harga open naik, MA5 juga naik di atas MA10. Itu artinya moving average mengatakan posisi buy. Sebelum buy kita juga harus lihat bagaimana kondisi volume dan pendetektor. Nah, di sini kita lihat volume melakukan aksi akumulasi yang sangat besar. Untuk pendetektor juga melakukan posisi buy. Jadi di sini kita melakukan open buy. Open buy-nya itu di daerah sini. Anggap saja di daerah sini di 960. Di sini saya akan jelaskan juga untuk volumenya. Volume di sini ada 3 buah warna, yaitu ada hijau pekat, ada yang hijau terang dan juga yang berwarna merah. Untuk yang hijau ini ya artinya bandar melakukan aksi beli yang sangat besar. Nah, jadi kita manfaatkan warna hijau ini sebagai open buy. Nah, jadi di sini untuk yang hijau ini, yang hijau terang, yaitu bandar melakukan aksi beli. Namun tidak sebanyak seramai dari ini hijau pekat ini. Lalu untuk yang merah itu yaitu volume bandar yang melakukan distribusi atau menjual. Nah, kemudian di sini kita harus teliti antara hijau dan merah. Jadi kita melakukan buy ketika volume didominasi oleh yang hijau. Jangan sampai kita open buy seperti ini. Kita jangan masuk ketika volumenya seperti ini. Nah, di sini kita beli di sini, kemudian jual ketika MA5 dipotong oleh MA10. Yang dipotong kan daerah sini. Jadi kita tidak usah repot lagi mencari di mana posisi cross antara MA5 dan MA10. Di sini sudah ada tanda biru. Di sini juga ada tanda merah. Di sini juga sama. Setiap ada cross antara moving average, di sini akan juga ada tanda plot. Nah, di sini di open, di sini mengatakan buy di menit jam 9:01 menit. Kemudian kita lihat juga di AFL jurus cuan 1. Nah, di sini untuk AFL ini juga terlihat sudah di atas garis yang berwarna biru atau garis top box. Nah, untuk garis kedua ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Beli ketika
harganya menembus dari ini garis stop box. Jadi di sini juga kita melakukan HK. Di sini untuk volume dan pendetektor juga sama dengan di AFL dari scalper. Kemudian di jurus cuan kedua, di sini lebih detail. Nah, kenapa? Di sini karena ada indikator yang mengatakan buy atau sell. Kita lihat di jam 9 1 menit. Bisa kita lihat di sini untuk MACD mengatakan buy, stokastik juga buy. Kemudian di sini TSF juga buy. Untuk trennya masih naik, gapnya juga gap up. Di sini dari sini kan tutupan yang kemarin. Dari sini ke sini kan sudah termasuk gap up. Jika opennya di sini di bawah berarti gap down. Di sini kan ganti down. Kemudian di sini indikator mengatakan buy. Di sini kita harus melakukan posisi buy. Di sini untuk yang tren ini, yang tren magenta ini, itu kita pakai sebuah tren naik atau tren turun. Contoh di sini, dari sini ke sini, itu kan trennya naik. Jadi saya menggunakan tren magenta ini sebagai sebuah trennya. Kemudian jika turun, di sini trennya berada di atas candle. Di sini bisa terlihat. Kemudian di sini di jurus cuan 2, kemudian di sheet keempat yaitu teknikal. Di sini sama seperti yang scalper ini, hanya di sini ada indikator MACD stokastik. Nah, di sini bisa kita lihat juga untuk di jam 9 1 menit ini untuk MACD juga sudah naik. Stokastik juga sudah kelihatan cross ini. Di sini kan opennya di sini. Kita lihat sebelumnya. Nah, di sini kan sudah terlihat cross. Jadi di sini juga posisi buy. Jadi kita tidak ragu melakukan open buy di harga open. Untuk cara menjualnya, di sini masih ada support resisten. Di sini saya juga sama menggunakan ini garis stop box. Garis stop box ini saya juga gunakan di daerah sini. Di sini untuk support resistennya masih di belakang, jadi kita abaikan dulu. Langsung saja di sini buy di sini. Untuk sellnya di sini ketika ada plot. Nah, di sini saya melakukan open sell. Beli di 960, jual di sini 980. Di sini saya akan membantu bagaimana cara sell sebelum MA red cross. Di sini sebelum red cross MA5 kan sudah mulai turun, volume juga mulai turun. Di sini juga sudah sideways. Jadi kita di sini siap-siap untuk haki atau hajar kiri di harga bid. Nah, untuk lebih jelasnya kita juga menggunakan semua AFL ini. Nah, di sini harga sudah di bawah garis top box, artinya kita melakukan sell. Jika dilihat di sini di scalpernya, ketika sell di sini, kita juga lihat di sini. Nah, di sini kan harganya sudah di bawah sini. Jadi kita langsung sell di sini. Jadi kita masih belum ragu-ragu melakukan aksi sell. Di sini juga kelihatan. Nah, di sini stokastik juga mengatakan sell. Sini stokastik juga mengatakan sell. Jika kita pindah ke sini, nah di sini yang mengatakan sell yaitu OBF-nya. Jadi kita siap-siap untuk sell. Nah, di sini kemudian di sini ketika dead cross kita kan sudah aman, sudah buang duluan di daerah sini. Namun untuk lebih yakinnya kita menggunakan yang teknikal ini. Di sini antara MACD dan stokastik ini.
Itu yang ilmu sederhana. Kemudian di sini untuk daerah sini saya anggap sudah paham. Di sini juga buy. Di sini kan ada plot berwarna merah, jadi kita buy. Nah, di sini MA5 sudah mulai turun. Nah, untuk di sini kan belum terlihat, MA belum turun di sini. Jadi kita lihat candle selanjutnya di sini. Nah, di sini MA sudah kelihatan turun. Nah, ini kemungkinan MA ini akan dead cross. Di sini lihat volume didominasi oleh aksi jual bandar. Kita lihat di AFL jurus cuan 2. Nah, di sini sangat jelas. Di sini ada 3 indikator mengatakan sell. Di sini ada 3 indikator. Jadi kita sell. Kemudian di sini sudah terlihat dead cross. Saat dead cross di sini harga ikut naik. Jadi kita tidak usah buru-buru melakukan open buy. Nah, kenapa tidak usah buru-buru? Nah, karena di sini MA5 sudah di bawah MA10. Jadi kita tunggu sampai MA5 cross dengan MA10. Di sini, nah daerah sini, ini kan ada plot warna merah. Di sini artinya MA5 sudah cross. Tetapi di sini kita lihat, nah volume belum naik. Jadi kita jangan buy, kita tunggu sampai volume naik. Kita lihat juga di jurus cuan 2. Di sini juga indikator mengatakan sell. Jadi kita wait and see atau jangan melakukan apa-apa. Kita tunggu sampai volume mulai naik. Di sini MA sudah dead cross. Di sini ada tanda biru. Kemudian di sini untuk crossnya itu kan daerah sini. Di sini kan sudah cross. Tapi di sini terlihatnya ketika candle selanjutnya. Di sini terlihat sudah buy. Saya akan memberikan solusi juga bagaimana cara buy sebelum MA cross. Di sini untuk di daerah sini kan MA-nya masih turun. Jadi di sini kita tunggu saja sampai MA mulai naik. Di sini juga bandar sedikit akumulasi. Di candle selanjutnya di sini MA terlihat sedikit naik. Nah, di sini kita siap-siap melakukan open buy. Kita lihat di sini MA sudah naik. Di sini volume juga didominasi oleh aksi beli bandar. Jadi di sini kita siap-siap untuk hajar kanan. Anggap saja kita hajar kanan di daerah sini. Di daerah 1000 kita hajar kanan di sini. Kita lebih jelasnya kita juga lihat di AFL jurus cuan 2. Nah, di sini trennya masih mengatakan sell. Jadi kita tunggunya sampai kapan? Kita tunggu sampai adanya banyak konfirmasi posisi buy. Nah, di sini cara konfirmasinya di sini tren ini yang magenta ini di sini kan sudah terlihat ditembus oleh sebuah harga MTPS ini. Jadi kita di sini open buy. Jadi kita tidak ragu. Sebelum melakukan open buy maupun open sell, kita lihat semua indikator. Jangan sampai kita buy maupun sell menurut feeling. Nah, itu sangat berbahaya. Bener nggak Bapak-bapak? Betul. Nah, di sini saya juga ditemani sebuah rekan saya di sini. Langsung lanjut di sini. Di sini saham MTPS. Tadi juga kita trading di saham Posa Waran. Nah, di sini open di jam 9. Nah, di sini di grup saya kan sudah merekomendasikan beli MTPS di daerah open. Nah, di sini open MA sudah naik. Di sini juga naik tetapi volume belum terlihat naik. Jadi di menit pertama kita tunggu sampai adanya aksi beli dari bandar.
Di candle selanjutnya di menit kedua di sini volume naik, tetapi volume didominasi oleh aksi jual bandar. Jadi kita tunggu sampai volume mulai menghijau atau didominasi oleh aksi beli bandar. Di sini di candle ketiga, di menit ketiga, di sini bandar melakukan banyak akumulasi. Jadi kita di sini langsung hajar kanan di sini. Jadi kita tidak ragu sebelum melakukan aksi beli. Hajar kanan di harga 76. Nah, kemudian di grup tadi banyak yang tanya, Pak, pos sawaran boleh buy? Nah, saya tidak bisa menjawab karena saya juga melakukan aksi buy. Di sini saya juga melakukan buy lagi di daerah sini di 76. Kemudian di sini kita tahan sampai MA-nya mulai turun. Di sini kan MA5 belum turun, jadi kita tahan aja. Nah, di sini untuk di sini MA terlihat sedikit turun. Kita lihat juga volume bandarnya. Di sini bandar sedikit, bukan sedikit, maksud saya banyak terlihat menjual. Jadi kita lihat juga di AFL yang lain. Nah, di sini harga sudah menyentuh ini di garis stop box, tetapi trennya masih naik di atas tren magenta ini. Jadi kita tunggu. Di sini harga masih di atas. Ini harga masih di atas MA5, jadi kita tahan. Nah, di sini MA juga terlihat sedikit menurun. Di sini tetapi volume bandar juga hijau, jadi kita tahan aja untuk di daerah sini. Nah, di harga 111 kita tahan lagi. Untuk yang sudah cuan di sini boleh jual. Nah, jualnya itu bagi yang takut saja atau yang nyalinya itu rendah. Kenapa di sini kita jual sedikit lot? Di sini volume kan hijau. Di sini untuk jurus cuannya di sini harga masih di atas tren. Jadi kita tahan aja. Di sini MA masih naik. Nah, di sini di area sini MA sudah mulai sideways. Jadi di sini kita siap-siap melakukan sell. Tadi di grup saya menyarankan di area sini sudah sell. Jika sell di area sini, dilihat di candle selanjutnya harga sudah mulai turun. Tapi di sini juga kita lihat di sini volume tidak ada kenaikan. Jadi kita di sini juga lihat di indikator lainnya. Nah, di sini juga terlihat masih di atas. Di sini belum ada tanda-tanda sell. Di AFL sini juga sama. Nah, di sini saya menyarankan sell. Jika tidak sell di sini sudah mulai turun ini. Jadi teori scalper itu sangat penting. Benar nggak Bapak? Ya, betul. Nah, di sini juga terlihat sudah mulai menurun. Di sini juga. Nah, di sini untuk di area sini MA sudah cross. Di sini juga ada tanda plot warna merah. Plot merah ini artinya kita buy. Untuk MACD di sini juga terlihat sudah cross. Di sini juga ke atas, tetapi kita lihat volumenya. Volume di sini juga bandar melakukan aksi jual. Jika dilihat di sini, nah di sini di area ini buy-nya ini MACD kan tadi mengatakan buy. Untuk TSF di sini juga buy. Kita lihat di sini. Nah, di sini untuk melakukan buy, di sini harga juga belum menembus garis
garis biru ini, garis stop box. Artinya kita jangan buy, jangan sampai kita kena jebakan dari aksi bandar. Nah, jadi di sini kan tidak buy. Jika buy di sini, harga sudah turun. Turunnya itu sampai kemana? Turunnya tadi sampai ke tutupan di harga 20. Nah, jadi kita jangan sampai kena jebakan dari aksi bandar. Untuk yang belum punya Amin Broker, saya sarankan untuk segera membuka akun di JUC Sekuritas. Nanti untuk Amin Brokernya saya pandu bagaimana cara menambah AFL ini hingga cara membacanya ini. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like-nya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.